Kebiasaan belanja ini kadang tidak bisa terkontrol oleh orang-orang tertentu yang memang lihat sesuatu yang menggiurkan langsung tertarik belanja dan setelah sampai di rumah tidak terpakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang kebiasaan atau kecanduan belanja online, impulsive buying. Ini juga dulu pernah saya bahas di video sebelumnya, bagaimana mengatasi kecanduan alkohol, narkoba, kemudian judi, belanja, kecanduan apapun sampai kopi. Saya pernah bahas di video sebelumnya. Insya Allah ada sudah lama, sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, kali ini ada pertanyaan juga tentang kebiasaan belanja. Jadi kebiasaan belanja ini kadang tidak bisa terkontrol oleh sebagian orang-orang tertentu yang memang ketika lihat sesuatu yang menggiurkan langsung tertarik dan akhirnya melakukan belanja dan setelah sampai di rumah tidak terpakai. Nah, ini perempuan yang kebanyakan, perempuan yang uangnya banyak kemudian di-loss tanpa berpikir hemat, berpikir masa depan. Ini berefek seperti ini, seperti tidak ada masalah, yang penting saya bisa lifestyle dengan bahagia, tenang, tidak peduli barangnya dipakai atau tidak, sehingga akhirnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tapi sesuai apa yang diinginkan, ya. Jadi keinginan dan kebutuhan itu beda. Untuk mengatasi hal ini saya akan bahas setelah Anda subscribe channel ini dan bunyikan lonceng, jadi sehingga saya bisa nanti lebih banyak berbagi ketika memang banyak manfaat yang didapatkan dari channel ini. Baik, yang pertama adalah Anda harus membuat draft apa sih yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Kebutuhan itu penting, keinginan itu sekunder atau tidak terlalu penting. Memang setiap orang punya keinginan yang beda-beda dan keinginan itu kadang berlebihan, kadang memaksa diri untuk mencapai keinginan itu. Nah, keinginan ini harus diabaikan. Fokuslah pada kebutuhan pokok yang paling penting. Yang paling penting itu didasari apa? Ketika Anda tidak pakai itu, Anda mati, misalkan makan, minum. Nah, itu indikasi bahwa kebutuhan pokok itu penting sekali. Kemudian kebutuhan sandang, kalau Anda tidak pakai pakaian, tidak menutup aurat atau menutupi tubuh yang penting, Anda akan malu dan dipermalukan. Nah, ini penting, butuh. Ketika itu sudah ada, maka kebutuhan yang lain jadi kebutuhan sekunder yang tidak begitu dipentingkan. Nah, fokus pada fungsi, jangan fokus pada gengsi. Fokus pada fungsi, itu yang pertama. Yang kedua, lakukan blok newsfeed atau blok berita-berita yang memberikan informasi atau iklan tentang perbelanjaan. Anda langsung geser, buang, delete atau disingkirkan sehingga tidak selalu muncul di dalam feed Anda, di dalam notifikasi handphone Anda, ya. Notifikasi handphone, komputer atau apapun yang mengingatkan Anda untuk belanja. Kemudian yang ketiga, atur diri, atur hati dan pikiran untuk selalu mementingkan hal yang berfungsi, tidak hanya gengsi. Jadi fungsi yang penting. Kalau Anda menuruti gengsi, ini tidak akan ada habis. Caranya gimana? Anda harus bisa mengatur diri, pikiran dan perasaan dengan self hipnoterapi. Anda belajar self hipnoterapi, Anda kondisikan diri Anda, mengatur pikiran dan perasaan, memahami diri dari bawah sadar yang dalam, bisa mengatur respon bawah sadar, respon otomatis ketika Anda sedang tergiur untuk belanja. Nah, belajar self hipnoterapi, datang kepada hipnoterapi, Anda jadi semakin bahagia tanpa harus kecanduan belanja. Untuk Anda yang perempuan, segera datang. Ada yang laki-laki juga kecanduan belanja, segera datang ke hipnoterapi agar Anda tertolong, akhirnya hemat bahagia hidup Anda, ya. Sudah hemat, uangnya banyak, bisa membantu orang lain dan Anda tetap bahagia tanpa harus kecanduan belanja. Oke, semoga Anda bahagia. Makasih dan salam sejahtera. Dan ketika Anda ingin hipnoterapi, silakan daftar hubungi saya di 085 32 99 99 633. Terima kasih, salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.